Disitulah chaos itu meletus. Ya kan, mulai dari ketembaknya kawan almarhum Yusuf Rijal. Tembak, Le. Aku korlapnya, dia itu keamanan tim sweepernya gitu kan, kontrol apa mahasiswa aksi, ngecek supaya jangan disusuin intel. Tiba-tiba ada suara letusan senjata dan ketembak. Kenapa aku bilang tadi, disitulah sadar, aduh gila, Tuhan tuh punya rencana indah banget buat gua gitu ya, buat aku gitu lah ya. Di situ lah ketembak, terus mahasiswa dipukul mundur, ketembak juga. Aku tuh waktu ya kita kan lempar molotov melawan, tuh kena peluru juga, tapi bagian sini lah nggak kena badan, jadi masih ada, tapi entah di mana baju yang bekas kena peluru itu. Saat ini saya berjumpa dengan sahabat saya, Agus Rihat P. Manalu, seorang pengacara, masih muda. Dia dulu aktivis mahasiswa di satu universitas di Lampung. Kita akan gali nanti bagaimana dia kemudian memilih jalan menjadi seorang pengacara. Dia sekarang memimpin Agus Rihat P. Manalu dan rekan, juga pernah mendirikan satu media online, Tegar News. Banyak hal yang saya akan gali dengan seorang anak Batak ini. Sama-sama anak Batak. Gimana Le? Gimana Le? Udah hampir berapa tahun kita nggak jumpa Le? Lebih dari 5 tahun ya? Udah lebih lah. Lebih dari saya udah lebih Le. Ya, kira-kira. Agus, bagaimana kabar ini? Sehat Le, sehat. Makin ada warna putih di rambut sekarang ya. Umur. Ada ubannya di tengah. Kita sama-sama di atas 40 ya. Iya. Tapi otomatis itu umur nggak bisa dibohongi ya. Nggak bisa dibohongin, Le. Lae Agus, saya ingin menggali pengalaman Lae. Iya, Le, aku. Saya dengar Lae waktu kecil itu ternyata suka berdebat, berdiskusi gitu. Iya, sebetulnya berdebat yang berangkat dari rasa ingin tahu gitu kan. Berangkat dari rasa ingin tahu, kita tanya ini itu kan gitu Le. Ya akhirnya memang sempat juga, walaupun setelah belakangan gue pikir ya benar juga ya. Almarhum bapakku pernah bilang, lu kalau begini cocok banget lu jadi pengacara. Pernah terlintas begitu juga dulu kan. Cuma memang itu nggak terpikir apa cita-cita mau jadi apa gitu. SMA aja aku dari IPA. Oh. SMA gitu ya? IPA, terus kemudian ikut UMPTN. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang aku sering bilang, mungkin ini ya jalan-jalannya Tuhan yang aku nggak pernah tahu. Aku nggak pernah pilih yang namanya Fakultas Hukum. Apalagi Universitas Lampung. Unila. Kenapa kemudian jadi Fakultas Hukum dipilih? Ya itu yang aku bilang, entah waktu UMPTN itu entah salah ngisi, entah salah apa. Pengumuman di koran kan waktu itu kan. Ditelepon kawan lah, masih telepon rumah kan. Lu keren lu lulus di Fakultas Hukum Unila. Hah? Di Unila? Oh yang bener lu. Ya waktu itu kan aku pilih kan, yang aku inget itu karena aku dari IPA. Aku pilih itu Teknik Industri UGM, Teknik Industri ITB. Terus aku ambil IPC. Itu Unsud, bukan Unsud, Undip Semarang. Jadi kalau anak-anak era zaman kita itu dulu SMA dulu kan pasti kepikiran pengennya kuliah tuh di daerah Jawa. Nggak terbayang kuliah di Lampung gitu. Dengar nama kampusnya aja begitu. Unila, Universitas Lampung. Gitu, Le. Kan lahir di Bekasi nih, besar di Bekasi. Iya. Ya, orang Bekasi ke Lampung begitu. Bagaimana ceritanya dulu di Unila? Iya, waktu itu ya berangkat ke Unila. Ya kan, terus ketemu temen-temen lah di sana yang banyak, ternyata banyak juga anak Jakarta yang kuliah di Unila. Orang Batak banyak sana? Orang Batak juga banyak, apalagi yang Batak tembak langsung ya kan. Jadi belajar bahasa Batak juga situ loh. Nah di situlah mulai bergaul, mulai berbahasa Batak. Kalau di Bekasi kan nggak berbahasa Batak. Apalagi Bulak Kapal ya? Bulak Kapal daerah Brongnya Bekasi mana orang-orang Batak ya?
mungkin 3-4 keluarga kali ya orang Batak di sana, dan anak-anaknya tuh ya nggak berbahasa Batak. Cuma masuk di Lampung ya mulai ketemu, wih malu juga kita, marganya ada, ngomongnya bahasa Indonesia. Sementara mereka kalau ngumpul, mahasiswa-mahasiswa yang dari kampung itu pakai bahasa Batak. Kuliah waktu itu masa reformasi tahun 98. Iya. Apa yang dilakukan atau aktivitas mahasiswa di Lampung dulu di masa itu? Ya sebetulnya sih waktu kuliah ya mulai diajak kelompok-kelompok diskusi kan sama senior-senior kan, ya di situ baru tahu oh ternyata ini jadi aktivis mahasiswa gitu kan. Terus aku di Dewan Mahasiswa Unila juga. Tapi di luar itu pun aku ikut persekutuan namanya Perkantas. Masuk MKI juga. Ya kan, terus kita bikin di area kos-kosan di daerah Kampung Baru itu, di belakang kampus Unila tuh ada perkampungan Kampung Baru, dan memang sekarang sudah disahkan jadi kampung mahasiswa. Itu kita bikin namanya Forum Mahasiswa Batak, Formaba. Ya sama senior-senior ya kan. Kita bikin Formaba karena di sana daripada dibilang gerobak gerombolan Batak-Batak, gerobak pasir gerombolan Batak-Batak pantang diusir. Lebih berkelas lah kalau kita bikin forum. Forum mahasiswa Batak. Di situ memang baru tahu, ya itulah kadang-kadang kita kalau bicara rencana Tuhan itu kita nggak pernah tahu di depan, pasti tahu di ujung belakangan. Bayangkan, aduh merinding nih kalau ingat itu Jadi ternyata kerinduan mahasiswa Lampung itu dari angkatan 80-an itu nggak pernah ada yang namanya UKM Kristen Di Unila itu nggak ada namanya UKM Kristen. Jadi kalau Natal ya cuma sekedar panitia Natal. Jadi di masa lain mulai ada itu. Nah, barulah dari situ, ya kan, aku inisiasi untuk kita mulai dari skop kecil ya. Walaupun memang aku baru tahu, ya kan, oh kalau, ya mohon maaf kalau misalnya dari kelompok YMKI sama Perkantas nggak cocok, ada kelompok navigator lagi yang ini. Jadi kayak ada faksi-faksi. Nah, berangkat dari situ kan aku selalu bilang, nih gimana sih kita ini? Kok kita udah minoritas, ya kan? Kemudian meminoritaskan diri lagi dengan membentuk kelompok faksi-faksi. Gitu loh. Itu yang aku ini kan. Dan konsekuensinya aku banyak dimusuhin senior Jadi banyak senior yang bilang, lo so tahu, lo so ini lo, gitu kan, dimusuhin kan. Nah, tapi kan kita galang yang teman-teman seangkatan dulu. Terus kita pendekatan sama senior yang memang sebenarnya buka hati dan punya hati buat support kita. Nah, kelebihanku pada waktu itu ya karena aku bergaul di aktivis Jadi ada teman-teman yang memang atas nama kebebasan ya akhirnya dia support, ya memang harus ada. Gitu loh. Rohis ada, sampai tingkat fakultas ada. Yang Kristen nggak ada. Jadi di situ kita buat waktu itu aku semester 2 atau masuk semester 3, kita bikin Formakris, Forum Mahasiswa Hukum Kristiani, menginisiasi. Teman-teman udahlah lu ketuanya. Dan lain menjadi ketuanya. Dan jadi ketua pertama. Gitu. Perkantas itu tadi sebagai support dari luar. Nah, waktu Formakris itu belum ada ke situ kan. Belum ada ke situ. Nah, terus kemudian ada dosen kita, saya ingat betul itu namanya Pak Naik Siregar. Ya kan, kebetulan dia pendeta juga, dia akhirnya support. Nah, kita mulai bikin persekutuan, kalau misalnya Jumat senggang waktu kuliah, kita mulai berani pakai ruang kuliah itu untuk ibadah. Nah, berangkat dari situ, nah baru Formakris mulai terdengar, gitu kan. Kita ngadep dosen-dosen agama Kristen yang waktu itu support kita. Kebetulan juga di semester 3 aku udah asisten dosen agama untuk Fakultas Hukum. Ya kan, nggak mulai gampang. Nah, mulai kita menghadap rektorat pelan-pelan sampai akhirnya secara tiba-tiba, dan ini jalan-jalan Tuhan di luar dugaan, ada undangan rapat untuk UKM Kristen. Ya kan, dan itu sampai ke kawanku yang udah almarhum. Dia sampaikan, Gus, ini udah ada nih UKM Kristen, kita baru mau bikin, tapi ternyata udah masuk di list. Gitu. Nah, itu jatuhnya ke kita, Fakultas Hukum, yang kebetulan udah ada Formakris. Berangkat dari situlah aku ketemu dengan senior-senior, segala macam, ku kumpulin, ku gandeng yang GMKI, yang Perkantas. Gitu kan.
kita adain rapat waktu itu di gedung Fakultas Hukum, langsung ku pimpin didampingi sama senior dari Perkantas, senior dari GMKI, begitu. Ya udah kita buka floor. Sedikit tentang pengalaman sebagai mahasiswa 98, suasana di kampus-kampus, terutama di Unila apa? Iya, dulu memang aksi-aksi untuk ya kita masih tinggi ya, masih ada perlawanan-perlawanan sampai puncaknya itu tragedi UBL berdarah yang menewaskan 2 orang mahasiswa Unila. Ya kan, itulah ya memang ya harus ku yakini bahwa emang Tuhan masih sayang sama aku, Ikut dalam aku korlap yang memberangkatkan aksi itu dari kampus sampai ke depan kampus UBL, dari kampus Unila sampai depan kampus UBL. Disitulah chaos itu meletus. Ya kan, mulai dari ketembaknya kawan almarhum Yusuf Rijal, tembak aku korlapnya, dia itu keamanan tim sweepernya gitu kan, kontrol mahasiswa aksi, ngecek supaya jangan disusupin intel. Tiba-tiba ada suara letusan senjata dan ketembak. Kenapa aku bilang tadi, disitulah sadar, aduh gila, Tuhan tuh punya rencana indah banget buat gua gitu ya, buat aku gitu ya. Di situ ketembak, terus mahasiswa dipukul mundur, ketembak juga. Aku tuh waktu ya kita kan lempar molotov melawan, tuh kena peluru juga, tapi bagian sini nggak kena badan, jadi masih ada, tapi entah di mana baju yang bekas kena peluru itu. Nah, ada temen sekarang udah jadi pengacara juga di Tangerang, Marga Sinaga. Marga Sinaga itu ketembak mohon maaf di bagian sinaganya tembus kolor depan belakang. Sekarang udah jadi pengacara di Tangerang. Nah, aku ketangkap itu karena nganterin dia ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit aku ditodong senjata, dibawa muter-muter Lampung itu, ya di situ aku cuma nggak bisa berbuat apa-apa, cuma ya udahlah kalau emang waktunya ya Tuhan kasih kesempatan sekali aja ketemu sama mama buat minta maaf ya kan, karena kan dari rumah sakit Abdul Muluk itu dibawa ke pinggir pantai Panjang, Teluk ya kan, pikiran tuh udah waduh gue mau ditembak, mau dibuang di mana, sementara itu senjata nempel tahun 99. Tapi begitu ternyata aku lihat mobil ini masuk kota, bos, puji Tuhan, udah pasti aman. Nggak mungkin aku dieksekusi di Poltabes. Akhirnya bebas? Iya, sempat ditahan, tapi ya puji Tuhan bebas juga, walaupun sempat lari juga kan. Lepas dari itu, ya kan kemudian banyak dari forum rektor, waktu itu dari Ketua PGI Lampung, almarhum Revana Tigor juga datang bantu kita, Dr. Robert dari Gereja Immanuel juga datang, mahasiswa yang lain, karena bukan cuma aku aja yang ditangkap, kan banyak. Akhirnya kita dibebasin, cuma demi menjaga hal lain, aku sempat keluar dari Lampung kurang lebih 2 atau 3 bulan ke daerah Jawa Tengah. Untuk menyenangkan diri atau? Dulu itu, ya karena kan sebetulnya kan kita mahasiswa dan sempat jadi tersangka juga. Gitu loh. Intinya sih kabur dari supaya nggak ketangkep lah. Dan cuma kan dibantu sama teman-teman mahasiswa dari Jakarta, dari mana, terus kita kemudian difasilitasin teman-teman jaringan dari Semarang. Dan kita, ya aku mana tahu daerah Salatiga, mana tahu daerah Kopeng, sampai akhirnya kita bisa di sana, jadi diskusi-diskusi kan udah aman atau belum ya kan. Tapi akhirnya mau nggak mau pulang juga karena harus ujian kuliah kan, gitu lah. Lulus kuliah dari Fakultas Hukum Unila, pulang ke Jakarta dan mulai merintis jadi pengacara. Cerita tentang memilih pilihan profesi jadi pengacara. Iya, pilihan profesi itu kan pada akhirnya ketika aktif di kelompok-kelompok diskusi gitu kan. Kemudian kita aktif di advokasi masyarakat yang termarginalkan pada waktu itu kan. Ya akhirnya ya memang harus ada yang bantu mereka gitu. Kita nggak bisa dari ya kita secara gerakan politik juga, tapi kan butuh sisi hukumnya juga. Nah di situ yang kulihat ya memang
mungkin gua harus sini kali ya gitu loh. Jadi begitu lulus 2002, Ya. 2003 tuh aku langsung pendidikan advokat di Kadin gitu loh. Jadi aku langsung pendidikan, tapi karena waktu itu tertunda untuk pengangkatan karena keluar Undang-Undang Advokat 18 2003, ya kan. Jadi ada kekosongan tuh 2003, 2004, 2005, 2006 tuh nggak ada pengangkatan advokat. Gitu, sampai akhirnya baru pengangkatan pertama kali advokat itu di 2007, di Agustus 2007. Nah, aku gelombang pertama advokat versi undang-undang. Gitu kan, ujian di 2006. Karena 2003, 2004, 2005, 2006 itu nggak ada pengangkatan advokat. Sementara aku 2003 baru pendidikan, udah siap-siap mau ujian SKPT kan, masih zaman SKPT Pengadilan Tinggi Jakarta, udah urus berkas apa, keluar undang-undang dibatalin semua. Berarti hampir 4 tahun setelah lulus dari Fakultas Hukum baru jadi pengacara. Jadi advokat, iya. Magang dulu sebelum buka kantor sendiri? Gimana? Ya, waktu Lemdiklat Kadin itu kan sempet aku ditempatkan di Posbakum PN Bekasi. Gitu kan, di Posbakum PN Bekasi, terus kemudian ya kita beraktivitas sama teman-teman yang memang teman aktivis, waktu itu senior, kita bikin Serikat Pengacara Rakyat. Nah, baru dari situ teman-teman percayakan aku jadi direktur LBH Konsumen di tahun 2004 sampai 2006. Pengalaman ketika magang itu lah, pasti klien-kliennya kan orang yang tidak punya uang pulus begitu. Bagaimana menghidupi diri dengan idealisme harus membantu perkara yang datang gitu? Ya kalau menghidupi diri ya kadang bingung juga Le, uang dari mana Le? Iya Le, jujur aja kalau sampai hari ini aja, ya kan untuk bulan besok aja kita nggak tahu juga uang dari mana. Ya. Nah itulah pemeliharaan Tuhan yang terjadi. Aku kenapa bisa ngomong gini? Karena kan aku ngalamin sendiri, gitu kan. Ya contohnya pada waktu beraktivitas kita di pengacara rakyat di SPR gitu kan, sama Habib dulu. Habib masih juru bicara SPR, Habibur Rahman yang sekarang Komisi 3 DPR, aku di Presidium SPR. Terus kemudian di LBH Konsumen juga begitu. Nah, kan aku dulu tuh suka diundang media tuh jadi narsum, apalagi Jack News dulu yang rutin tuh. Terus setiap hari Kamis kalau nggak salah. Nah zaman itu kalau aku diundang ke media ngisi acara 1 jam tentang konsumen itu kan lumayan 500.000 Ya. Ada aja yang begitu-gitu. Kemudian kalau kita advokasi masyarakat yang nggak mampu itu segala macam kan kadang kita nggak pernah minta tapi paling nggak mereka kasih kita 50.000, 100.000. Pak, ini sekedar buat ongkos aja. Aduh Bu, nggak usah, nggak Pak, gitu kan. Karena dia tahu, wah ini pengacaranya masih gembel. Tapi lebih banyak wartawan kiri lah. Nggak juga lah. Sama aja. Pertanyaannya sebenarnya begini lah. Saya tahu lah pernah ditulis satu koran, saya sebut lah ya, Radar Lampung ya. Kalau Radar Lampung, iya. Yang judulnya Lai berkata bahwa pengacara atau advokat itu jangan Money oriented. Money oriented gitu. Apa dibalik pikiran lainnya? Karena bagaimanapun ya kalau menangani perkara harus dapat pulus dong. Ya sebetulnya kan gini lah, Tuhan udah kasih talenta sama kita masing-masing kan. Ya ini yang sebetulnya aku jadikan sebagai landasan aku berpelayanan. Jadi pelayanan itu kan lingkupnya luas, nggak harus di gereja. Benar, setuju. Ya, jadi ruang lingkup itu yang memang terus kemudian kita juga memang advokat ada kewajiban dari undang-undang untuk kita membantu orang-orang yang tidak mampu. Ya. Nah kadang-kadang di posisi di zona nyaman gitu kan, aduh ngapain sih gue capek-capek, toh capek juga ngerjain kerjaan ngurusin orang dapat duit enggak, yang ada kita keluar duit, kan itu. Nah kalau aku gini prinsipnya, kenapa aku buat begitu? Ya kan sebetulnya bagianku adalah kerja, ya kan perkara datang terlepas ada nggak ada duit ya udah aku kerjain aja, belajar setia aja kerjain, kan berkatnya nyusul ya.
gitu. Ya hari ini misalnya aku tanganin lah, kayak perkara yang tadi datang ambil berkas itu perkara tanah, ya kan nggak dibayar, kita bantu segala macam, ya kan ke depan kan kita pikir berkatnya pasti nyusul, tiba-tiba aku dapat perkara yang ada isinya, ada duitnya, gitu dari orang yang mampu yang memang kalau untuk menyelesaikan masalah dia harus bayar harga dong, Ya. gitu loh. Tapi kalau emang orang yang benar-benar nggak mampu, nah disitulah pelayanan kita, jiwa kita terpanggil. Ya kan ini bukan balik lagi ke kita. Ya banyak teman-teman yang bilang, lu ngapain sih udah kayak orang kurang perkara, kurang kerjaan. Gitu. Lu perkara lu yang nggak masuk red lu aja lu lempar-lempar. Ini lebih parah lagi gitu kan. Kan gue bilang kan beda. Beda. Ya kalau memang dia nggak mampu dan perlu ditolong ya harus kita tolong. Disitulah kita melayani, bukan melayani dia, kita melayani Tuhan. Cuma melalui media orang-orang yang memang butuh ditolong, gitu lah. Ada tendensi ke teman-teman profesi pengacara advokat ini karena ungkapan membela Yang bayar. Maju tak gentar, bayar. maju tak gentar, membela yang bayar. Apa jawaban Lae? Karena ini kan memang tendensi, tidak semua ternyata banyak orang yang tahu menempatkan kliennya siapa begitu. Iya, jadi maju tak gentar membela yang bayar itu kan sebenarnya cuma apa ya, jok-jok aja gitu kan. Ya jangankan membela yang bayar, udah dibayar aja nggak dibelain banyak, gitu. Jadi pengacara ini, loh Ada juga dua kaki. iya, udah dibayar nggak dibelain, gitu. Apalagi dibayar gitu. Ada juga, tapi kita ya berusaha untuk nggak masuk ke bagian itulah, gitu. Maksudnya. Ya tanggung jawab kita kan gini, tanggung jawab kita ya oke lah di mata manusia, ya lu gimana sih, udah dibayar gak ini, tapi kan terlebih lagi tanggung jawab sama Tuhan lah ya. Gitu, enggak dibayar aja, kita coba selesaikan dengan baik, semampu yang kita mampu, ya kan. Dibayar pun gitu, dibayar pun bukan berarti main hantem, main tabrak aja, ya kan tetap kita kan punya cara-cara hukum yang memang ini begini, ini begini, ini begini, gitu loh. Kenapa harus dibayar? Ya memang kami hidupnya dari situ, gitu loh. Makanya kan kalau toga advokat yang asli kan ada kantongnya di belakang, ya kan? Yang sekarang lagi dibuat itu kantong advokat. Kenapa kantongnya di belakang? Ya kan? Karena advokat itu tidak dilarang untuk menerima jasa atau imbalan. Tapi bukan itu yang jadi prioritasnya sebetulnya. Prioritasnya adalah advokat ini kan apalagi semangat Undang-Undang 18/2003 ini kan advokat sebagai penegak hukum. Kita setara sejajar. Polisi, jaksa, dan hakim, advokat. Ya. Gitu loh, 4 pilar penegak hukum. Nah, kita masuk di salah satu bagian itu. Cuma bedanya kan kita nggak digaji negara. Ya. Jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara. Digaji negara. Ya. Polisi, hakim digaji negara, pengacara enggak. Makanya kita dibilang kita ovium nobile, profesi mulia. Karena mau ditaruh di mana aja ya harusnya bisa hidup. Ya kan, persoalan nanti jadi kaya atau enggak kaya kan enggak ukuran kesuksesan juga. Aku ngomong gitu kan karena belum kaya. Tapi lu ngomong gitu ya lu belum kaya sih. Jadi ngomong orang kaya enggak ukuran kesuksesan, tapi enggak. Memang enggak ukuran kesuksesan. Secara manusiawi kan kita sepakat lah ya, sebagai seorang ayah. Iya. Saya dengar Lai punya anak 5 ya. 5. Tentu kan memikirkan masa depan mereka ini, nanti pendidikannya. Ya paling tidak kere, tapi paling tidak bisa menghidupi pendidikan mereka sampai parah begitu. Gini Le, udah serahkan aja itu sama Tuhan Le. Tuhan yang kasih anaknya pasti Tuhan kasih kebutuhannya Le. Gitu ya. Iya. Ngapain kita pusing gitu Le? Tapi kita kan berhikmat, maksudnya, ya kan kita siapkan. Ini untuk anak ini untuk anak ini, gitu kan. Puji Tuhan kan anakku nggak pernah nangis karena nggak ada susu, apalagi karena nggak ada beras gitu loh. Itu nggak pernah terjadi sampai hari ini. Istri ya di rumah rawat anak-anak, nggak bekerja. Ya tapi puji Tuhan sampai hari ini cukup Le. Ya kan nggak kurang walaupun nggak berlebih juga gitu loh. Tapi paling nggak, ya kan kadang-kadang orang lihat, kok lu bisa ya? Ya kalau lu tanya kok lu bisa ya gue juga nggak tahu. Ya faktanya bisa. Jadi kalau dulu kan kita dengar misalnya orang ngomong
Ntar lu berkeluarga, anak punya rezekinya sendiri ya, itu gimana caranya? Dan sampai hari ini emang gak ketemu caranya, tapi lah ya, yang aku alami, kadang-kadang kalau kita lagi nggak ada, tiba-tiba ada kebutuhan atau apa, tiba-tiba ada aja dapat duit gitu. Jadi sampai hari ini nggak pernah kekurangan susu, nggak pernah kekurangan apa, gitu kan. Anak-anak sekolah nggak pernah nggak bayaran sekolah, ya puji Tuhan di sekolah-sekolah yang baik gitu kan. Di sekolah swasta yang baik, kita masukin SD, SMP di swasta, dan cukup. Tapi tetap kita siapkan, ya kan? Ya bukan berarti ya kita serahkan sama Tuhan, kita masa bodoh, tapi aku berkeyakinan penuh bahwa ketika aku dianugerahkan anak itu, Tuhan sudah siapkan dengan segala kebutuhan yang dia perlukan. Tapi kan kantor juga operasionalnya besar, apalagi Lai sebagai pemimpin kantor ini, punya teman-teman mitra di kantor ini, bagaimana juga mensirkulasikan atau memberdayakan ini terus berjalan konstan begitu. Aku nggak pernah mengklaim diriku bosnya, enggak. Kita semua sama gitu. Cuma ini ada fasilitas, ada fasilitas kantor, ya kan, yang berbadan hukum. Yuk kita kerja maksimal. Jadi kita nggak ada batasin. Lu cuma sekedar anak buah, enggak. Gitu. Ada perkara masuk, kita open. Nih loh, perkara nanya sekian, udah ada pos-posnya, kita pos-posin, ya kan. Nah, kemudian kita kerjakan secara bertanggung jawab. Supaya apa? Di dunia lawyer ini, marketing yang paling efektif itu mantan klien. Jadi jangan pernah buat mantan klien kita itu kecewa. Begitu dia puas dengan layanan kita, advice hukum kita, jadi dia cerita ke sana sini, lu pakai aja tuh si Agus. Marketingnya dia ya. Karena kita kan nggak bisa promosi kan. Kita nggak bisa promosi, kita nggak boleh beriklan secara kode etik. Terus apa dong kalau nggak testimoni dari orang-orang yang pernah pakai jasa kita? Dan bisa dibilang 90%, mungkin 95%, itu hasil dari klien ke klien ke klien ke klien. Jarang sekali yang namanya orang tiba-tiba datang nggak tahu dari mana terus minta bantuan kita. Bayangkan, mau menyerahkan masalah ke orang yang nggak kenal, mungkin nggak? Gitu loh. Tapi kalaupun ke orang yang nggak kenal, tapi karena ada yang referensi, udahlah ke dia aja. Dulu aku dibantu begini-begini. Itulah yang menimbulkan keyakinan kan untuk pakai jasa si A misalnya. Jarang jarang. Dari aku buka kantor, aduh, kalau yang tiba-tiba kucuk datang, Bapak tahu dari mana? Oh iya, saya sekedar lewat terus lihat nama, saya minta tolong Pak. Itu jarang. Pasti ada referensi. Nah disitulah gunanya kenapa kita harus menjaga layanan kita, nama baik kita. Gitu lah. Saya masih ingat Lai berkantor di daerah Bulakapal ya. Jaya Martono. Ya. Dekat BTC. Sekarang kantor ini sangat nyaman. Saya tadi datang ke sini luar biasa. Artinya peningkatan itu selalu terlihat ya. Apa yang harus dipegang? Ya, barangkali ini untuk teman-teman kita yang junior yang memulai diri memilih jadi pengacara. Apa yang harus dilakukan? Iya, yang paling penting buat kita tuh jaga profesionalisme. Bukan modal penampilan yang keren. Walaupun memang di kalangan kita sebagian ya, pengacara tuh, wah lu harusnya pakai yang begini begitu supaya lu datang dulu udah kelihatan harga lu mahal misalnya. Ada yang kayak begitu gitu kan. Ya tapi buatku ya is okay lah, itu penting juga gitu penampilan kita, jangan kita kelihatan kayak gembel juga. Gimana orang mau percaya, ya kan? Misalnya kita jadi pengacara ngomongnya udah tapi masih naik angkot misalnya. Misal. Terus kita cas klien itu 100 juta. Klien itu mungkin ya akan berpikir, wah jangan-jangan gue bayar bukan dipakai buat ngurus perkara gue, tapi buat beli mobil misalnya. Gitu kan? Tapi itu pun ya kan, kalau kita membangun trust, ya kan, orang kadang-kadang nggak ngelihat dan nggak mau tahu kita pakai apa juga. Mau lu datang jalan kaki juga, gitu kan, berapapun akan dibayar. Trust itu tadi kan dari mantan klien, lalu punya reputasi. Iya. Itu menjadi trust ya. Iya. Makanya kan kita secara profesional, ya kan, orang yang dengan menggunakan jasa hukum kita layani dengan baik, kasih advice terbaik. Begitu dia puas,
Iya kan. Terus kemudian dia referensi, Bapak, iya Pak, tahu kita, oh ya Pak, saya dari Pak ini Pak. Gitu, datengin aja jalan kaki, nggak usah bawa kendaraan. Ya. Sebut 100 juta juga dibayar misalnya. Karena apa? Trust itu yang terbangun. Ya. Dulu ya, waktu di kantor lama, ya kita udah nego, udah ini, satu ketika, dia pengen ke kantor kan. Dulu kan kita masih kadang, ya kalau kita udah casnya agak tinggi tuh, ragu-ragu juga buat bawa kantor kan. Dan terjadi juga begitu kantor dilihat masih pakai kipas ya kan. Masih bentuk rumah kantornya. Ya muntaber juga, mundur tanpa berita juga gitu loh. Gitu kan. Walaupun sebetulnya dulu itu udah direferensi, terus kemudian kita ketemu di luar tuh udah oke. Nah, tapi dia mungkin juga mau lihat ini lawyernya bener nggak kantornya segala macam. Sebenarnya bukannya nggak bener, tapi dalam posisi waktu itu masih merintis juga kita kan. Lai kan juga kemudian mendirikan online Tegar News ya. Dari dulu saya lihat Lai dekat dengan wartawan. Apa profesi pengacara ini perlu dekat dengan wartawan? Iya, sebetulnya memang media itu mitra kita, gitu. Saya bayangkan aja, hampir di semua instansi itu ada wartawan ya. Kenapa coba? Ya kan? Ya. Apalagi di pengadilan, di kejaksaan, di kepolisian banyak wartawan. Ya, pasti. Karena kalau orang yang paham sebenarnya wartawan ini kan alat utama sebagai social control yang memang dia punya power dan dia ada di barisan depan untuk melakukan social control. Itu buat teman-teman wartawan yang ngerti. Kalau buat wartawan yang nggak ngerti, gimana gue cari kesalahan dia, gue peres, terus gue ancam, kalau nggak gue beritain. Yang istilah kita wartawan bodrek. Iya kan? Nah, kenapa aku dekat sama mereka segala macam? Ya kadang-kadang mereka juga kan teman-teman wartawan ini kan kasih informasi segala macam. Terus kemudian banyak juga mereka bantu, oh ya kalau ini kan begini, ini gini. Terus kemudian jadi teman diskusi kan juga enak gitu loh. Terus kadang-kadang banyak wartawan kan, bro, ini gue minta tanggapan dong terkait dengan hal ini, menurut lo gimana? Gitu loh. Nah itu kalau di kita kan kadang-kadang kalau media yang mainstream itu secara nggak langsung kan menaikkan profil kita dan angkat nilai jual kita gitu loh. Dan rugi juga sih buat orang-orang yang musuhin wartawan tuh, rugi juga. Terakhir pertanyaan saya, Le. Sekarang sudah punya kantor sendiri, hidup ini kan sementara. Kita yakini itu sebagai seorang Kristiani, tentu kita punya kemanfaatan akan hidup ini, kita berdampak bagi sesama. Pengalaman Lai sebagai pengacara, kira-kira apa kegundahan Lai, harapan bahkan yang Lai inginkan, karena kan kita masih selalu melihat bahwa masalah hukum kita ini masih morat-marit begitu. Kegundahan kami itu ya makanya kan kita ada perhimpunan advokat pro demokrasi. Ya kebetulan aku yang dipercayakan pimpin PAPD. Ini berangkat dari pemikiran kawan-kawan dari aktivis 80-an, aktivis 98, yang kemudian, oh ya memang perlu kita buat advokat yang punya warna berbeda dari yang lain. Makanya itu kita ada perhimpunan advokat pro demokrasi. Nah tujuan kita di situ memang lebih kepada kita advokasi masyarakat-masyarakat yang termarginalkan ini. Nah, yang kedua, dengan wadah itu kita menyuarakan penegakan hukum yang memang sampai hari ini masih jauh dari harapan kita. Jauh panggang dari api. Iya, jadi kalau misalnya dibilang tajam ke bawah tumpul ke atas ya masih iya. Tapi itu pun tetap menjadi tugas kita, ya kan, untuk mengatakan bahwa di dalam penegakan hukum kita masih punya harapan, gitu loh. Dan saya berusaha untuk meyakinkan itu kepada orang-orang yang udah rata-rata korban gusuran, yang wah ini udah nggak ada hukum, ini udah politik semua deh. Nggak, percayalah masih ada.
kita masih punya harapan bahwa masih ada orang-orang yang memang setia dengan penegakan hukum, bukan dengan uang semata atau bukan dengan kekuasaan semata. Itu yang kita kedepankan, makanya ya kita bukan banyak berlawan dengan kekuasaan sih sebenarnya. Kalau dibilang aku ini terlalu banyak lawan kekuasaan, nggak juga. Tapi coba melihat segala sesuatu itu secara objektif. Ya kalau memang kebijakan penguasa negara baik ya kita dukung, tapi ada hal yang nggak baik ya kita kritisi. Ya kan, beda dengan pendukung buta. Mau bagus mau enggak, ya kan semuanya didukung. Ya kan, atau oposisi buta, mau bagus mau jelek semuanya pokoknya nggak bagus aja. Gitu. Nah, kita nggak ada di situ. Sikap politiku adalah ya kan kita berpijak pada kepentingan masyarakat, di mana kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat kita dukung, yang nggak berpihak ya kita kritisi. Terima kasih Lai Agus kesempatan bincang-bincang dengan Suara Tapian. Demikian bincang-bincang kami dengan putra Batak kelahiran Bekasi, asal dari Pakat, Humbang Hasundutan. Asli dari Pakat. Horas. Oke, horas. Horas lah mulai